Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumidin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir surat Al-Baqarah bagian yang kedua dari ayat 186, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangmu, maka katakan, wahai Nabi yang mulia, sesungguhnya aku adalah Zat yang maha dekat. Aku memenuhi seruan orang-orang yang menyeru berdoa apabila mereka menyeru kepadaku. Maka hendaknya mereka mengijabahi permintaanku dan hendaknya mereka beriman terhadapku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat mulia ini adalah ayat yang kaitannya dengan doa. Berdasarkan dalam firman ini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memenuhi seruan, memenuhi, mengijabahi doa dari orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta, orang-orang yang memohon. Kemudian Allah memberikan syarat, fal yastajibu li, agar doa tersebut dikabulkan, maka hendaknya mereka mengijabahi perintah-perintah Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram. Serta yang kedua, wal yu'minu bi, hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dalam ayat ini menunjukkan pentingnya doa, keagungan doa, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, diriwayatkan oleh sahabat mulia Nu'man Ibnu Bashir, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa merupakan ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis ini adalah hadis yang agung. Petikan dari ayat di atas menunjukkan bahwasannya doa adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, menyerulah kalian hanya kepadaku, niscaya aku perkenankan permintaan-permintaanmu. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, maka aku akan masukkan kelak dia ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari menyombongkan berdoa kepada Allah dengan dikatakan menyombongkan berdoa, menyembah kepadaku. Artinya doa itu menyembah.
permintaan itu adalah ibadah. Dan siapapun yang tidak memohon, tidak meminta kepada Allah, namun menyeru kepada selain Allah, dia telah melakukan ibadah syirik besar. Berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah, sehingga Allah mengancamnya dengan neraka jahanam. Padahal kita tahu neraka jahanam adalah neraka yang diperuntukkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Maka di dalam ayat ini bisa dipahami bahwasanya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sama halnya tidak mau beribadah kepada Allah, sama halnya dia menyembah selain Allah, dan akibat dari menyembah selain Allah adalah tempatnya di neraka jahanam. Dari ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dengan hal ini, kita bisa paham bahwasanya doa merupakan ibadah yang paling agung, merupakan ibadah yang paling utama, dan doa merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh seseorang berdoa, memohon, menyembah, meminta kepada selain Allah. Karena selain Allah adalah makhluk. Orang yang berdoa kepada selain Allah berarti telah berdoa kepada makhluk. Sedangkan orang yang berdoa kepada Allah berarti dia berdoa kepada Sang Khalik, Zat yang maha segalanya, Zat yang maha mencipta, Zat yang maha mengijabahi. Maka hak Allah ini tidak boleh diberikan kepada selainnya dalam kondisi apapun, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi apapun tidak boleh menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa memiliki kedudukan yang agung dan tinggi di dalam agama, dikarenakan berdoa sama halnya meminta, sama halnya dia patuh, tunduk, butuh, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hal ini dipalingkan untuk selain Allah, berarti meminta-minta kepada selain Allah, tunduk patuh kepada selain Allah, ini merupakan syirik besar. Syirik besar. Berdoa artinya hati seorang hamba khusyuk, dan berdoa artinya beribadah. Semakin banyak seseorang berdoa berarti semakin banyak pula ibadahnya, karena doa dikategorikan sebagai ibadah. Sesering mungkin, sebanyak mungkin, maka itu lebih afdol, lebih utama, menunjukkan ketergantungan hamba ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan diri kepada Allah. Dan doa dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Orang berdiri bisa berdoa, duduk, berlari, berbaring, orang bisa memanjatkan doa. Ibadah yang mudah dilakukan, tidak menyita waktu, tidak menyita badan, tidak menyita apapun. Seseorang memanjatkan kepada Allah berarti dia berdoa kepada Allah. Doa juga menunjukkan ketergantungan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang hamba percaya bahwasanya Allah adalah Zat yang mengabulkan, sehingga dia akan memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan doa. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya, yaitu doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang terzolimi, dan doanya orang yang sedang bepergian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa. Dan ayat ini menjadi dalil besar disisipkannya doa di tengah ayat-ayat puasa, menunjukkan bahwasanya puasa memiliki hubungan yang besar dengan doa. Kemudian kondisi yang kedua, ketika orang terzalimi. Seorang yang terzalimi, dia merasa lemah dan dia mencari pegangan, bergantung. Maka dia bergantung kepada Sang Pencipta, ya Allah. Kemudian dia memanjatkan doanya. Artinya hatinya benar-benar khusyuk memohon kepada Allah. Dan orang-orang yang sedang bepergian, orang yang bepergian rentan terkena cobaan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dan serba kekurangan, sehingga dia memahami lemahnya dirinya dan butuh kepada pegangan. Dan orang yang bepergian, dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia melantunkan doa dari lisannya, maka Allah akan mengabulkan permintaan-permintaannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, 3 golongan orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama, doa orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua memiliki doa yang istimewa untuk keturunannya, sehingga hendaknya orang-orang tua berdoa baik untuk kebaikan dunianya, terlebih kebaikan akhirat bagi sang anak. Orang tua itu ucapannya manjur, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ini, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doa kedua orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sebagaimana yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, doa orang-orang yang bepergian. Orang yang bepergian musafir. Ini salah satu keutamaan di dalam doa, di mana doa tersebut tidak akan ditolak, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Baqarah yang kita bahas sekarang ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, maka jawablah, sesungguhnya aku maha dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila mereka mau berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi segala permintaan-permintaanku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran, memperoleh petunjuk di dunia dan di akhirat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengomentari di dalam ayat ini, beliau berkata, pokok dari segala kebaikan adalah seorang hamba mengetahui apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Maka jika seorang hamba yakin bahwa kebaikan itu berasal dari Allah
dan merupakan nikmat dari Allah, maka dia akan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia yakin bahwasanya keburukan-keburukan akibat dari hukuman Allah dan kehinaan seorang hamba, lemahnya seorang hamba, sehingga hamba memohon kepada Allah untuk dihindarkan dan memohon perlindungan kepadanya Jalla Jalaluhu. Ini inti dari kebaikan, pokok dari segala sumber, yaitu apa? Hati ini yakin bahwasanya kebaikan itu datang dari Allah dan keburukan itu bersumber dari hukuman Allah. Keburukan itu bersumber dari hukuman Allah dan kehinaan seorang hamba. Maka artinya kita hanya memohon, meminta kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan bila Allah tidak mengkehendaki tidak akan pernah terjadi. Ini kuncinya. Dari situ apa? Kita memohon kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali itu semua datang dari Allah. Ini yang harus diyakini, pokok keimanan. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya kebaikan itu diperoleh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, dan sumber-sumber keburukan, kelemahan itu bersumber dari hamba itu sendiri. Sehingga kunci dari taufik adalah berdoa, perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tulus di dalam mengharap dan takut hanya kepadanya. Ini perkataan Ibnu Qayyim mengomentari ayat ini. Betapa agungnya permintaan, permohonan. Kenapa kita memohon kepada Allah? Kenapa kita memohon perlindungan kepada Allah? Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apapun yang Allah tidak inginkan tidak akan pernah terjadi. Maka dari sini sumber-sumber kebaikan datang dari Allah. Dan sumber-sumber petaka itu merupakan hukuman yang Allah turunkan. Sehingga meminta kebaikan kepada Allah dan meminta dihindarkan musibah, petaka, keburukan juga hanya kepada Allah. Tidak seperti keyakinan orang-orang Majusi. Ada dua Tuhan. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan keburukan. Mereka mengatakan tidak mungkin keburukan datang dari Allah. Namun keburukan itu datang dari kegelapan. Sehingga ada Tuhan gelap. Ini sama halnya menduakan Allah. Keburukan-keburukan itu adalah hukuman Allah. Allah yang menciptakannya pula sebagai bentuk hukuman dan keburukan seorang hamba. Sehingga hanya memohon kepada Allah dan berlindung pula hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa memiliki kedudukan yang sangat agung dan tinggi dalam Islam. Doa merupakan ibadah yang sangat agung, ketaatan yang paling utama, mendekatkan diri yang paling bermanfaat. Oleh karena itu banyak ayat, banyak hadis tentang keutamaan dari doa dan menganjurkan untuk tetap terus senantiasa berdoa. Dan sebagai bukti, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini dimulai dari doa. Surat Al-Fatihah merupakan doa. Doa. Diawali dengan doa dan ditutup pula dengan doa. Qul a'udzu birabbin nas. Memohon kebaikan hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan berlindung dari keburukan, yaitu berlindung dari keburukan manusia, min syarril waswasil khannas. Berlindung, semuanya doa.
diawali doa. Dan ayat-ayat Al-Quran dipenuhi dengan doa. Setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, yaitu kisahnya para nabi-nabi dan orang-orang terdahulu. Bahkan Nabi Adam, manusia pertama. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu melanggar perintah Allah agar tidak memakan buah khuldi, namun melanggarnya. Akhirnya diturunkan ke bumi dan memohon ampun kepada Allah. Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, Rabb kami telah menganiaya diri-diri kami. Sekiranya Engkau tidak memberikan maaf dan ampunan, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Orang yang berbuat dosa hakikatnya merugikan diri sendiri. Sehingga berdoa kepada Allah agar dilimpahkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Orang yang merugi akibat perbuatan, akibat sikap, akibat ucapan diri sendiri. Sehingga Allah menurunkan hukuman yang berupa keburukan, sehingga berlindung kepada Allah. Lanakunanna minal khasirin. Kalau seandainya Engkau tidak melindungiku, mengampuniku, niscaya aku tergolong orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasul. Rabbana ketika membangun Ka'bah juga berdoa. Waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Kabulkanlah taubat-taubat kami. Kesalahan-kesalahan kami dimaafkan. Sehingga Al-Quran penuh dengan doa. Dalam surat Al-Baqarah penuh. Di akhir ayat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Doa penuh dengan doa. Dalam surat Al-Baqarah saja tercantum banyak doa. Belum lagi dalam surat Al-Imran, doanya Nabi Zakaria, doanya keluarga Imran, doanya para nabi-nabi. Di dalam akhir surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, dosa-dosa kami, dan terimalah permohonan-permohonan kami. Wa tub alaina, berikan kepada kami taubat. Doa. Belum lagi di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Maidah, doa yang terkenal. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna anta khairur raziqin. Doanya kaum Bani Israel, di mana mereka menginginkan hidangan dari langit,
Subhanallah. Bosan makanan yang berada di bumi. Bani Israel memohon kepada Musa agar diturunkan hidangan dari langit. Ini umat yang begitu keterlaluan. Namun begitu sabarnya Nabi Musa. Apa yang mereka minta, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Karena Nabi Musa tahu dan paham apa yang ia minta akan dikabulkan oleh Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Sehingga dikenal dengan surat Al-Ma'idah. Hidangan makanan. Nabi Musa berdoa, ya Allah turunkan kepada kami hidangan. Dari langit, bukan dari dunia. Dari langit. Sebagai perayaan bagi kami. Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Yang akan selalu dikenang. Pesta besar. Di awalina wa akhirina wa ayatam minka. Sebagai bentuk ayat. Tanda keagungan, kebesaranmu wahai Allah. Engkau mampu segalanya. Apa yang diminta hamba, engkau memperkenankannya. Bayangkan. Hidangan makanan dari langit. Allah turunkan. Wa ahina wa ayatam minka warzuqna. Berilah kami rezeki ini. Engkau adalah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Maka Allah kabulkan. Bayangkan. Dan betapa banyak doa Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa berdoa untuk melihat Tuhannya. Maka dikabulkan. Qalang dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, kalau begitu lihat ke arah gunung sana. Kalau engkau mampu melihatnya, melihat gunung tersebut, engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Allah Maha Agung di atas gunung tersebut, hancur berantakan. Gunung tersebut hancur berantakan. Dan Musa pun terlempar pingsan. Tidak sanggup matanya melihat cahaya yang begitu terang. Jangankan melihat Allah, melihat matahari saja. Dengan mata kepala. Seorang manusia akan mati terbakar, terhina. Itu baru melihat matahari ciptaan Allah. Bagaimana melihat Allah? Sesuatu hal yang tidak mungkin dilihat di dunia. Karena perangkat kita adalah perangkat yang lemah. Mata kita terbatas. Ya kita mendekat matahari saja. Jangan matahari mendekat api. Tidak sanggup. Karena lemahnya tubuh kita. Menunjukkan bahwasanya doa dikabulkan oleh Allah. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa sesuatu hal yang mustahil. Habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Allah, berikan kepadaku singgasana, kerajaan, kekuasaan yang belum pernah engkau berikan kepada makhluk sebelumku. Dan tidak akan pernah diberikan manusia setelahku. Itu sesuatu yang mustahil. Karena dia berdoa tulus kepada Allah, ikhlas, Allah berikan singgasana kerajaan yang bukan hanya merajai manusia saja, merajai seluruh binatang, merajai demit, jin, semuanya tunduk kepadanya. Bayangkan, siapa yang bisa menundukkan binatang-binatang yang sebelumnya ayahnya Daud, di mana makhluk-makhluk bertasbih bersama Daud. Allah tundukkan besi menjadi leleh di hadapannya. Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum liyuhsinakum mim ba'sikum
fahal antum syakirun. Dan kami lelehkan besi itu di hadapan Nabi Daud untuk dibikin suatu keterampilan, bahan-bahan, termasuk diantaranya baju besi, liyuh sinakum mimba'sikum, untuk menjadi pelindung dari ketajaman-ketajaman, anti peluru, anti panah, anti tombak. Fahal antum syakirun. Apakah dengan itu kamu menjadi hamba yang bersyukur, wahai Daud? Besi leleh. Besi yang begitu kuatnya leleh di depan Nabi Daud. Dan putranya Sulaiman melebihi ayahnya. Dia meminta sesuatu hal yang mustahil, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, bahkan sesudahnya. Mulkan layam bagi li'adin min ba'di. Suatu kerajaan yang tidak mungkin dipegang oleh manusia setelahku. Hanya aku saja. Tidak ada sebelumnya, tidak ada sesudahnya. Ini keunikan dari doa Nabi Sulaiman. Mohon sesuatu yang hanya dia saja yang bisa melakukannya. Ibarat memonopoli doa. Hanya khusus untuk dia. Yang akhirnya Allah tundukkan seluruh alam ini. Alam hewannya. Seluruh jenis hewan-hewannya. Sehingga begitu makhluk-makhluk kecil di tanah. Semut dan bangsa-bangsanya. Ketika berbicara, Nabi Sulaiman memahaminya. Fatabassaman dohikam min qawliha. Nabi Sulaiman suatu hari tersenyum mendengar ucapan semut-semut kecil yang di bawah tanah. Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan burung-burung, di antaranya burung hudhud, di mana ketika melakukan apel perjumpaan seluruh makhluk, ternyata burung hudhud tidak hadir di hadapannya. Malila arol hudhud. Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Kalau tidak mendatangkan suatu hujah yang jelas, aku akan hukum dia dengan hukuman yang berat. Maka begitu datang, memberi suatu kabar bahwasanya di suatu negeri sana ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Maka heran Nabi Sulaiman. Seorang wanita bisa memimpin para lelaki. Mengisyaratkan kepada kerajaan Balqis. Negeri di Sabak, di Ma'rib. Menghabarkan burung hudhud tersebut melihat suatu kaum yang tunduk kepada seorang wanita, yang dimana seluruh bangsanya sujud kepada matahari. Bersujud kepada matahari. Maka Nabi Sulaiman pun hendak mengirimkan pasukan untuk menghancurkan mereka. Begitu terdengar oleh Ratu Balqis, maka sang ratu pun mengirimkan hadiah. Fahadiyatun fanadiratun, sebagai kenang-kenangan agar tidak dihancurkan singgasananya. Dan terkenal di mana Nabi Sulaiman memerintahkan anggotanya untuk memindahkan singgasananya Balqis di hadapannya. Bayangkan, kerajaan besar dipindah di hadapannya. Dia membuat perintah kepada makhluk-makhluk di hadapannya. Aku menginginkan datangnya kerajaan Balqis secepatnya. Qala ingdahu qala ifritum minal jin
ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Maka berkata Ifrit, jin yang namanya Ifrit, dia sanggup memindahkan singgasana Balqis yang begitu besar sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Ngangkat bokongi sepiro atau suwene. Tidak sampai ya 1 detik. Ifrit mampu memindahkan singgasana. Ini baru makhluk memiliki kekuatan yang dahsyat seperti ini. Bagaimana dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Waqala indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an ayyartadda ilaika tarfuk. Berkata seorang yang diberikan di sisinya Alkitab, aku sanggup mendatangkan sebelum engkau mengedipkan matamu. Akhirnya diberikan kepada dia. Kamu lakukan. Begitu sebelum mengedip sudah berada di hadapannya. Kemudian memerintah nakirulaha arsyaha. Ubahlah singgasananya. Ya. Kalau utuh seperti itu, Balqis akan mengenali singgasananya. Maka diubah. Bawahnya diganti dengan air mengalir. Lantainya terbuat dari kaca. Semuanya kaca. Sehingga orang yang mengira memasuki singgasana akan tenggelam. Padahal ada kacanya, akan menginjak kaca. Maka begitu Balqis datang pun ka'annahu. Ini kok saya sepertinya pernah tahu, pernah melihat ini kerajaan. Itu kerajaan dia. Hanya dipindah. Dan dia sudah pangling. Begitu melihat dasarnya berupa sungai besar. Hanya ditutup dengan kaca. Sehingga Balqis pun menyingsingkan bajunya. Khawatir basah. Qala innahu min qawarir. Itu terbuat dari kaca. Tembus pandang. Kamu tidak akan basah menginjaknya. Begitu melihat ya kekuatan Nabi Sulaiman beserta bara tentaranya yang bisa sedemikian halnya, akhirnya masuk Islam. Aslamtulillah. Aku berserah diri kepada Allah. Bayangkan. Nabi Sulaiman. Nabi Ayub berdoa. Sosok Nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Seluruh anggota badannya sakit. Yang tersisa hanya lesan dan hatinya. Seluruhnya sakit. Kulitnya dari ujung kaki sampai ujung rambut terasa sakit. Yang tersisa hanya 2 lesan dan hatinya. Dengan ini beliau berzikir kepada Allah. Berdoa selama 18 tahun. Orang diuji penyakit 10 tahun saja sudah bunuh diri. Nabi Ayub diuji dengan ujian penyakit tersebut, seluruh orang menjauh. Anak-anaknya lari, hartanya sudah habis. Yang tersisa hanya istrinya yang tetap setia. Karena mengenang jasa-jasa Nabi Ayub ketika mudanya. Orang yang paham balas budi. Semuanya pergi meninggalkannya. Dan dia diuji sakit selama 18 tahun dan Nabi Ayub berdoa memohon yang pada akhirnya Allah kabulkan. Wa khudh biyadika dzikran fadrib bihi wala tahnat. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Aku dapati Ayub adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Memohon tidak ada hentinya. Allah menguji hamba. Sehingga doa itu bukan hanya sekali, 2 kali kemudian dikabulkan. Kadang Allah menguji hamba. Bayangkan seorang nabi yang soleh, yang rajin beribadah, yang lesan hatinya tidak pernah berhenti dari memohon kepada Allah. Ternyata doanya baru disampaikan setelah 18 tahun.
Siapa yang bisa ngampet 18 tahun dari kesembuhan? Terkadang Allah menguji hamba itu bukan berarti Allah menghinakan hamba. Doa yang tidak unjung dikabulkan, dijawab oleh Allah, bukan berarti Allah menghinakan hamba, justru memuliakan. Semakin banyak doa semakin utama. Semakin utama. Sehingga jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Saya sudah berdoa 1 tahun penuh, 10 tahun, siapa kamu? Nabi Ayub berdoa 18 tahun. Merasa sakit. Baru 18 setelahnya. 18 tahun baru dikabulkan. Diberikan kesembuhan total. Tidak ada yang pernah sakit lagi. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Orang-orang yang menjauh kembali mendekat. Bayangkan, dia sudah kehilangan apa-apa. Dia hanya ditemani oleh istrinya yang setia. Kami dapati dia seorang hamba yang bersyukur. Dan dia selalu kembali kepada innahu awwab. Orang awwabin yang selalu memohon kepada Allah. Kita baru diuji sakit sebentar berdoa. Sekali 2 kali sudah bosan. Nabi Ayub 18 tahun berdoa. Doa-doa kisah dari para nabi. Dan doa Nabi Muhammad SAW adalah yang paling agung. Beliau mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia hanya keinginannya minta dunia saja. Namun terhadap akhirat dia lupa. Maka Allah tegur dengan doa ini. Kalau kamu berdoa, doalah kebaikan. Kebaikan bukan hanya dunia dan akhirat. Kamu memohon sehat, kamu memohon kaya, kamu memohon ini itu, urusan dunia saja yang kamu minta. Akhiratmu kamu minta apa? Maka itu doa, walaupun berdoa namun doa tercela. Yang diminta hanya urusan dunia, padahal manusia hidup di dunia tidak 100 tahun. Manusia akan hidup puluhan juta tahun di akhirat. Maka Allah tegur. Kalau meminta bukan hanya kebaikan dunia saja, namun gabungkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan jangan lupa wa qina adzabannar. Kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika seorang hamba bebas dari siksa api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka barang siapa yang dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah beruntung, bahagia, sukses. Dan kehidupan dunia itu menipu. Banyak orang hanya meminta dunia, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah beri kesehatan, ya Allah beri anak, ya Allah beri jodoh, ya Allah anakku soleh, ya Allah anak. Hanya dunia. Permintaan akhiratmu apa? Ya Allah ringankan hisab kami. Ya Allah mudahkan di alam kubur kami. Ya Allah mudahkan untuk mendapatkan syafaat Nabi-Mu kelak di akhirat. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Ya Allah bebaskan kami dari siksa api neraka. Doa akhirat. Maka doa akhirat itu tidak akan diberikan di dunia. Diberikan khusus di akhirat. Sedangkan kebanyakan manusia hanya meminta dunia, kemudian bersuudzon kepada Allah. Ya Allah doaku tidak dikabulkan. Padahal doanya disimpan untuk akhirat. Ini orang meminta hanya urusan dunia. Allah menghendaki kebaikan. Doanya disimpan, diberikan ketika akhirat. Ketika dia butuh. Ketika pahalanya kurang. Ketika dia banyak dosa. Ketika dia banyak mendolimi. Akhirnya pahalanya diambil.
yang tersisa keburukan-keburukan. Siapa yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka kalau bukan doa-doa kita? Maka Allah menyimpan doa kita, menabung doa kita di akhirat itu untuk kepentingan, kebaikan, maslahat diri kita sendiri. Allah simpan di akhirat. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah. Ini doa. Dan surat-surat terakhir, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, semua adalah muawwidhatain. 2 perlindungan dari keburukan. Kalau sebelum-sebelumnya memohon kebaikan, 2 surat ini berlindung dari keburukan-keburukan. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim, bahwasanya kebaikan meminta kepada Allah dan keburukan juga memohon kepada Allah agar dihindarkan. 2 hal ini harus seimbang. Mendapatkan kebaikan dan terhindar dari segala keburukan. Maka dengan ini manusia akan benar-benar bahagia, selamat, dan sukses. Ini keagungan doa. Ayat-ayat Al-Quran selalu disisip-sisipi doa. Doanya orang soleh. Doanya Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wasbir ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Doanya para nabi. Rabbana firlana wali ihwanina alladina sabakuna bil iman wala tas'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa, semuanya penuh doa. Bila dikumpulkan doa-doa dalam Al-Quran sangat banyak, ratusan doa. Makanya cukup menunjukkan sebagai keagungan doa. Sehingga ayat ini disisipkan di dalam ayat-ayat puasa memiliki hubungan yang erat, bahwasanya orang yang berpuasa doanya adalah doa yang terkabulkan. Dan ingat ya, terkabulkannya doa bukan dengan hanya kita berdoa sehari 2 hari. Ingat doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit ya 18 tahun. Berdoa setiap hari, setiap detik, setiap menit. Namun 18 tahun baru dikabulkan. Dan di situ memiliki rahasia tersendiri. Allah menginginkan hamba kebaikan. Doanya ditampung, doanya ditampung, doa. Bahkan dengan doa mampu menghapus dosa, mengangkat derajat, dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita istiqomah dalam berdoa, mohon kebaikan-kebaikan, dan meminta kepada Allah akan dihindarkan segala keburukan. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.